Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Potek, Podcast Teknik Elektro Part 3. Di sini aku, Randila, ditemani oleh temanku Kira Nurnela yang akan menjadi host di podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita mengangkat judul Prestasi Mahasiswa Aktif Teknik Elektro UAI, baik di bidang akademik maupun di bidang luar akademik. Nah, bisa dikasih tahu tuh Kak, apa aja sih prestasi yang udah mahasiswa aktif Elektro UAI raih gitu. Nah, beberapa prestasi yaitu ada sukses publikasi paper di seminar internasional dan juga menjuarai medali emas di kompetisi Olimpiade Fisika. Keren banget ya Kak Dila. Keren banget, dan nggak hanya itu aja, masih banyak lagi prestasi yang udah Teknik Elektro raih. Pada kepo kan? Yuk kita simak terus podcast kali ini. Nah, yang pertama, itu yang udah akhirnya tadi disebutkan, yaitu publikasi paper di seminar internasional. Pada periode tahun ini ada 4 mahasiswa aktif dari Teknik Elektro UAI yang sukses mempublikasikan papernya. Nah, siapa aja itu? Yang pertama itu ada Bang Dari Teknik Elektro 2018 dengan judul papernya yaitu Design Analysis of HPF and LPF with Boat Plotter in Multisim, yang berhasil mempublikasikan papernya di Conference on Innovation Technologies in Intelligent System and Industrial Application 2021. Lalu ada Zahid dan beserta teman-temannya. Di sini Kian dan Fahri dari Teknik Elektro 2020 yang berhalangan hadir. Ada Zahid dari Teknik Elektro 2020 yang judul papernya yaitu The Performance Analysis of Materials on Vertical Axis Wind Turbine, yang berhasil mempublikasikan papernya di Refsi Student Innovation Award 2022. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa dua orang ini, Bang Dari dan Bang Zahid. Halo Bang Dari, Zahid, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Randila. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar Bang Dari, Zahid? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nah, coba dong diceritain, ada nggak kira-kira sulitnya ngerjain paper atau halangan apa aja sih yang dirasain pada saat pengerjaan paper itu? Kan katanya Bang Dari dan Zahid itu berhasil mempublikasikan papernya di seminar internasional. Boleh dari Bang Dari dulu. Silakan Bang. Dari gue dulu ya. Jadi kalau kesulitan buat paper sih, yang pertama kan kebetulan gue kan papernya ini ya, mata kuliahnya praktikum telekomunikasi. Nah, praktikum telekomunikasi tersebut sudah ada modul kan yang harus dijadiin simulasi baru dijadiin paper gitu. Nah, waktu itu gue ngambil modulnya itu modul yang lupa modul keberapa, tapi itu judulnya high pass filter dan low pass filter. Yang pertama itu kesulitannya di bagian simulasinya, karena kita kan harus buktikan bahwa teori yang udah ada harus benar dengan simulasinya. Kan kalau misalkan high pass filter itu kan intinya dia bergeraknya ke atas, kan kalau low pass filter bergeraknya ke bawah. Dan kemudian gue ngambil softwarenya itu adalah Multisim, kan ada 3 kan, Vue, MATLAB sama Multisim. Kebetulan gue ngambilnya Multisim, dan emang dapat jadwalnya itu Multisim. Dan itu gue simulasi itu hampir 2 bulan lebih baru kelar, karena pertama kali gue nyoba, gue bingung, ya balik dari ulang gitu loh. Kan kita udah lama gak pakai Multisim, terus lagi dari awal, dan untuk mengaplikasikan ke software itu nggak gampang. Dan akhirnya selama 2 bulan itu simulasinya bisa. Setelah simulasi bisa, gue mulai ke bagian analisisnya kalau untuk paper. Jadi kalau misalkan sipanya kan kayak gitu, Kapoi juga sering bilang kalau kalian mau gampang, kalian ngerjain analisisnya dulu gitu. Kesimpulan yang dan terakhir itu bisa introduction atau literatur review atau research
Kalau untuk kesulitan sih, ini sih gue lebih ke pembahasannya, karena di paper gue itu kan kita ada gambar terus harus ada analisis kan. Kalau kata kuncinya Kapoi itu buat kira-kira untuk pertimbangan keterima itu kita udah bikin simulasinya nih gambarnya, tapi kadang bingung nih untuk analisis gambarnya tuh kayak gimana. Dan itu emang bener pure gue analisis sendiri gitu, karena banyak contoh yang dari internet itu nggak ada gitu. Bahkan untuk coba kayak apa ya, pakai metode ATM tetap enggak. Jadi gue benar pure analisis sendiri, pakai bahasa sendiri dan dikoreksi sama Kapoi. Mungkin dari situ pakai bahasa Inggris mungkin Kapoi namanya ataupun kayak ya baru itu sih kesulitan yang pernah gue rasain selama bikin paper itu Ren. Oke, terima kasih Bang Dari. Nah, tadi kan Bang Dari udah bilang dari mata kuliah praktikum telekomunikasi ya. Berarti pada saat itu Bang Dari lagi ngambil praktikum telkom, ya? Iya betul, lagi ngambil. Oh, oke. Mungkin dari Bang Dari pandangannya seperti itu. Sekarang kita dengar dari sudut pandang Zahid yang ngerjain papernya yang diterima di Refce Student Innovation. Silahkan untuk Zahid. Oh ya, kalau dari gue sendiri sih, ya karena itu kan paper pertama gue juga gitu kan Kak. Terus gue mikir aja gitu kan, gue harus ngerjain apa gitu. Karena gue belum nyoba bikin paper juga sebelumnya, belum pernah. Jadi bingung juga buat judulnya apa, terus cara pengerjaannya gimana gitu. Di tahap awal aja gue sempat mikir gitu kan, ini gue bagusnya judulnya tentang apa gitu. Sementara waktu itu gue dari matkul mesin listrik per kelompok gitu kan, gue dapet kelompok tentang VWT. Nah di VWT itu gue juga nggak pernah baca VWT, itu konsep kerjanya gimana, cara pembuatannya, terus kok terkait semua lah terkait VWT itu gue nggak tahu gitu kan. Yang kesulitannya buat gue, ya gue harus belajar gitu kan, mikir gue di penentuan materi, gue mau bikin apa, terus gue mau analisis apa gitu. Itu aja sih Kak kalau dari gue. Oke, kalau dari Zahid gitu ya. Terus tadi kan Zahid bilang itu dikasih tahu nih materinya tentang VWT. Kalau Bang dari tadi kan kalau emang praktikum telekomunikasi emang dikasih tahu tuh materinya tentang HPF dan LPF. Kalau mesin listrik waktu itu dia langsung dikasih tahu ya, kalian materinya tentang ini gitu. Iya Kak, kebetulan waktu itu kan emang ada 3 kelompok, ada yang VWT, ada keybox, dan ada satu alat yang berkaitan dengan pandemi itu. Nah kebetulan gue dapat VWT, itu emang udah dikasih tahu dari awal. Itu milih sendiri atau dikasih tahu tuh kalian harus ini gitu? Oh milih sendiri itu. Oh milih sendiri, oke. Dari teman-teman narasumber lainnya, apakah ada yang mau ditanya mengenai publikasi paper ke Bang Dari dan Zahid? Ini mau nanya dah, Zahidah. Berarti pas lu submit itu lu modal pede apa emang optimis bakal di ACC tuh? Modal pede aja Kak. Ya karena ini kan nilai dari mesin listrik itu upload paper aja udah dapat B gitu. Jadi ya gue pede-pede aja gitu. Coba aja. Itu lu submitnya itu free atau berbayar tuh? Itu free. Kebetulan itu free, nggak berbayar sih. Oke. Berarti sekarang mesin listrik lu A ya? Ya, alhamdulillah. Keren. Ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman lainnya? Ya, silahkan Bang Radifa. Terserah sih siapa aja mau jawab. Cuman gue pengen tahu lu berapa kali direvisi sih sampai akhirnya dipublikasi gitu. Baik sama Kapoinya atau sama reviewernya, dan apa dampaknya gitu dari revisi itu.
bilang gitu tuh, gue penasaran. Gue dulu kali ya gitu. Monggo. Kalau gua waktu itu kan ngerjain itu mungkin kan temen-temen di sini yang di Willy sama Kaos juga tahu. Kita kan setiap 2 minggu sekali itu kan ada pertemuan ya. Itu mempresentasi simulasi sama progress paper. Nah kalau untuk revisi setahu gua ya itu cuma 2 kali di akhir. Jadi pas gua pertama kali ngumpulin ke KPOE pas sebelum presentasi dan setelah presentasi direvisi lagi. Kebetulan waktu itu revisinya tolong bagian conclusion sama abstrak tuh harus sama walaupun maksudnya intinya sama tapi bahasanya dibedain. Terus sama referensi itu minimal 15 karena semakin banyak referensi semakin peluang untuk keterimanya semakin besar. Nah kalau untuk sampai direvisi sama reviewer atau yang udah sama ininya kompetensinya, kalau itu kan gue kita sebenarnya nggak nge-publish, kalau gue jujur nggak nge-publish karena gue waktu itu berharapnya cuma itu selesai ya udah berarti mata kuliah praktikum komunikasi ya udah kelar gitu. Dan ternyata setelah 1 tahun kemudian terus November kemarin kan gue dapat pengumuman tuh dari KPOE bahwa papernya gue ini keterima gitu. Gue mikir padahal nggak pernah ada revisi lanjutan gitu. Mungkin dari situ KPOE ngerevisi sendiri dari sisi grammar apalah kalimat dari bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dari sejauh gue, setahu gue ya sejauh ini isinya dari paper itu nggak ada dari grammar ini sih. Nah dari situ KPOE juga tahu ya seluk-beluknya untuk terima paper itu. Dia yang revisi sendiri gitu. Akhirnya keterima begitu sih. Mana di Gimana Bang Radifa? Apakah udah terjawab? Sangat terjawab. Thank you jawabannya. Tapi gue kaget sih sebenarnya kalau si Zaid kan free ya. Kalau gue tuh bayar sama Bang Fahmi waktu itu. Dana pribadi dan Dana prodi. oh. Gue sama Bang Fahmi itu $400, berarti satu orang $200. Kalau misalnya $400 tuh kira-kira sekarang ya jangan deh $200 berarti kira-kira 2,8 gitu. Jadi gue setelah presentasi di konferensi internasional dan itu harus bikin proposal gitu. Biar dana kemahasiswaan itu turun dan balik lagi ke prodi. Mungkin kalau dari Zahid gimana? Kalau dari Bang Dari yang berbayar kayak gitu, kalau dari Zahid yang tidak berbayar tuh kayak gimana? Ya kalau dari revisi dari KPOE waktu itu cuma sekali karena juga ada mepet. Gue ngerjain paper itu papernya kelar sekitaran 2 hari sebelum deadline upload papernya. Jadi sempat direvisi sama KPOE cuma sekali. Kalau dari reviewernya kayaknya nggak tahu deh gue direvisi berapa kali, cuman sesuai dengan tanggal ditentukan. Kebetulan gue dapat email gitu, nggak tahu udah dapat email aja gue diminta presentasi gitu. Gimana Bang Radifa? Iya, terima kasih Zahid. Ya, thank you. Jadi kaget sih, gue baru tahu juga kalau bayar gitu ya. Ada yang bayar dan ada yang gratis. Kirain gratis semua ya Bang? Kirain malah dibayar gitu loh. Gue mah sebagai orang awam jujurnya mikirnya dibayar. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi? Ada. Ya, silakan Bang. Ya, gue Aji. Gue mau nanya, kan kalian itu kemarin lulus ya, alhamdulillah jebol papernya di konferensinya kan. Nah, itu kan kalian harus presentasi ya kan ke orang-orang luar sana. Nah, itu coba bagi pengalaman kalian itu gimana rasanya, gimana tantangannya itu, biar motivasi orang lain juga.
Gue dulu nih. Gue Will ya. Oke. Karena itu sebenarnya gue kaget dari apa yang ngabarin, karena yang tadi gue udah bilang itu kan jarak dari semester 5 sampai keterima paper gue kan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Dan misalkan hari ini ada pengumuman keterima gitu, dan itu cuma 10 hari. Sedangkan bahasa Inggris gue tuh masih kacau banget lah istilahnya, nggak jago-jago banget lah. Dan kalau gue itu mungkin beda sama teman-teman lain mempersiapkannya. Kalau gue nggak apa ya, kebetulan emang kalau paper kan sih paham ya, karena kita bikin dari awal. Cuman kan kalau pas presentasi bahasa Inggris kan kadang kan juga suka ngeblank. Dan gue solusinya itu gue ngapal sendiri gitu. Jadi ada beberapa paragraf yang gue hafal gitu, walaupun kadang agak susah juga karena beda ya metode dengan ngafalin sama memahami. Cuman karena kita bikin paper dari awal pasti kan paham. Nah waktu itu gue bikin note kecil, jadi pas presentasi itu gue gunain 2 device. Maksudnya 2 device itu ada 2 laptop. Di laptop yang pertama buat presentasi, laptop kedua itu buat baca note gitu. Kadang pas lagi kadang buka tuh kan suka ngeblank, jadi gue lihat note di bawah gitu. Apa istilahnya nih, muka kita kan di laptop, terus di bawahnya teks lagi. Nah itu gue kadang lihat note, cuma nggak sering banget gitu, kadang kalau yang lupa aja. Dan itu sebenarnya waktu itu penguji ada 2. Pertama itu kayaknya emang host Zoom doang, terus yang itu benar yang dia yang ngetes kan. Dan itu ada 2 orang yang presentasi, nggak cuma gue doang. Tonya ada yang dari udah ngambil S3 dia presentasi, dan itu gue sebenarnya agak nervous dan juga insecure gitu, karena dia bahasa Inggrisnya udah ini banget lah, udah lancar gitu, kan gue masih terbatas. Pas dipanggil gitu, dokter dari silakan presentasi. Gue kaget banget, wah dokter S1 aja belum lulus. Ya akhirnya gue coba presentasi dari awal dan alhamdulillah lancar. Dan pertanyaan itu dikasihkan 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang Kalman Fitter gitu, yang kedua tentang Yoda lah. Pokoknya yang pertama tuh gue nggak bisa jawab karena emang nggak ada berhubungan sama Kalman Fitter, kan gue nggak bahas kesana. Yang kedua gue alhamdulillah ya, intinya pas di akhir dia ngasih syarat, ngasih apa masukan ya, yang terbaik aja buat kan itu bisa terima di paper di yang lain ya. Oke, mantap ceritanya. Mungkin kalau si Zahid gimana? Ya kalau dari gue sama sih bang, gue juga basic ke bahasa Inggris tuh gue nggak ada gitu kan. Emang gue nggak bisa bahasa Inggris lah jatuhnya. Jadi gue kayak emang bikin catatan juga, kayak bikin notes juga gitu. Dan yang gue presentasiin itu juga perbedaan kata doang sih, gue yang di paper gue terus gue ubah-ubah aja katanya, jadi maksudnya masih sama, karena gue di cara pengucapan aja gue nggak tahu gitu kan. Gue juga nggak ada persiapan karena gue nggak nyangka gue bakal presentasi hoki aja gitu. Terus setelah ada pengumumannya 3 hari doang tuh, setelah gue dapat email 3 hari doang, jadi gue emang gak punya waktu buat nyiapin apa-apa. Saat gue belajar pun juga kayaknya masih nggak sempet gitu kan. Ya udah gue bikin catatan aja, jadi gue baca catatannya itu doang tuh, modal yang ada aja gitu. Kalau dibilang nervous ya parah sih bang. Dari banyak itu orang kan juga udah pasti lah bahasa Inggris, jadi udah pada lancar lah. Gue dibilang basic aja nggak ada gitu.
Gitu aja sih Bang dari gue. Oke, keren. Tapi hoki itu datangnya tuh dari usaha terus ketemu sama kesempatan. Nah, itu hoki. Oke, lanjutin kalian Dila. Oke, terima kasih Bang Aji Willy atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bang Dari sama Bang Zahid atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir dari aku. Coba dong, kan Bang Dari sama Zahid udah terima gitu, diundang ke seminar internasional. Bisa dong dikasih tips and triknya supaya kita yang sedang berjuang nulis paper agar diterima, diundang juga ke seminar internasional, itu dikasih tips and triknya. Mungkin tadi dari Bang Dari dulu, sekarang dari Zahid dulu. Silakan Zahid. Ya. Untuk tips and trick ya ada tips. Kayaknya gue gimana ya, ngikutin aja gitu apa yang diminta sama Kapoy. Jadi gue kalau dibilang untuk tips and trick ya gue nggak ada, nggak tahu juga harus gimana gitu. Berarti intinya ikutin aja kata-kata Kapoy gitu. Ya gue ikutin arahan aja gitu Kak. Oke. Ya sempat direvisi, gue revisi. Pokoknya ya usaha aja gitu, seenggaknya usaha lah. Waktu nyari referensinya gitu gimana? Apa yang kalian butuhkan pada saat mencari referensi? Kan referensinya banyak gitu, itu gimana? Ya gue nyari-nyari artikel, terus ya sempat baca skripsi Bang Fahmi juga, karena kan dia PWT tuh, sempat baca-baca juga gitu. Sempat nanya juga ke Bang Fahminya langsung. Oke, mungkin dari Zaid kayak gitu. Sekarang kalau dari Bang Dari gimana? Kalau dari gue yang pertama, lu harus tahu ya materi yang buat itu harus paham gitu dari dasarnya gitu. Karena simpelnya misalkan nih kayak waktu Kapoy nanya di presentasi platform untuk biasanya kan dasar-dasar gitu kan. Tapi yang dasar-dasar itu kan kita ngeblank gitu pas ditanya Kapoy. Nah itu harus dipahami. Kedua, kalau dari gue waktu itu pertama banyakin gambar dari simulasi. Karena semakin banyak gambar simulasi berarti semakin valid paper yang buat. Yang setelah adanya gambar, lu harus ada analisis juga, kita cuma harus juga lagi gitu. Jadi setiap gambar analisis. Yang terakhir kalau dari gue itu ini lebih ke teknis aja. Referensi itu karena yang udah gue lihat dari paper-paper yang udah pernah keterima sebelumnya, emang rata itu yang keterima tuh referensinya 15. Jadi kalau misalkan emang kurang dari 15 ya tolong dibanyakin aja referensinya. Misalkan di introduction dalam satu paragraf cuma ada citasinya cuma ada satu gitu. Coba bisa dibikin 2 atau 3 karena kan mungkin diambil 2 kalimat gitu, dicari teorinya terus diambil referensinya gitu. Jadi dalam satu paragraf itu bisa ada referensi, jadi nggak gitu. Karena kadang kan kita dalam satu paragraf pas ngambil teorinya itu masih bisa dipecah gitu, masih bisa diambil dari referensi gitu. Berarti ini ya Bang, pernah nggak Bang Dari kayak mikir misalnya kayaknya gue papernya kayak dia aja nih, tinggal diterusin gitu? Pernah nggak kayak gitu? Maksudnya? Kayak misalnya nih, kan Bang Dari mentok nih, nggak tahu mau bikin paper apa gitu. Ada nggak ketemu paper nanti diterusin papernya dia? Kan Kapoy suka bilang kalau cari referensi nanti ketemu nih paper yang kira-kira menurut kalian bisa diterusin gitu. Oh enggak sih, gue nggak kepikiran situ karena kasih modul sama Kapoy ya berarti harus tahu gitu. Pas gue lihat dari referensi juga nggak banyak gitu yang sama, bahkan cuma teori-teori dasar doang. Jadi ya pure ini sih dari awal nggak nerusin
dan nggak ada kepikiran buat paper-paper lain. Oke. Mungkin untuk Bang Dari sama Zahid segini dulu pertanyaannya dari teman-teman juga. Terima kasih Bang Dari dan Zahid atas sharing-sharingnya, tips and triknya yang udah dikasih ke kita semua dan memberikan pengalaman-pengalamannya tentang gimana sih ceritanya bisa submit paper, terus gimana rasanya pas ngomong bahasa Inggris sama orang luar beneran gitu. Terima kasih Bang Dari dan Bang Zahid. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam prestasi yang diraih mahasiswa Teknik Elektro UAI, bisa dikunjungi official account Teknik Elektro UAI di @uai.teknikelektro. Nah, selanjutnya ada apa aja Bang Kak Kirana? Nah, selanjutnya kita beralih ke topik selanjutnya. Ya, begitu deh. Nah, di segmen 2 ini kita mengundang Ketua Tim Match 2, yaitu Bang Radifa yang lolos final Lomba KRTI. KRTI itu adalah kontes robot terbang Indonesia tahun 2021. Dan Tim Match 2 ini, Lomba KRTI 2021 terdiri dari Bang Radifa, Elektro 2018 sebagai Ketua Tim Match 2, Bang Nandang, Elektro 2018, dan Gani, Elektro 2019 sebagai anggotanya. Serta ada juga Syahrial dari Elektro 2019 dan Randila juga Elektro 2019 sebagai anggota pendukung Tim Match 2. Nah, di podcast kali ini kita juga mengundang Hasya, yaitu dia dari Elektro 2020 yang telah mendapatkan medali emas bidang fisika di kompetisi Hardiknas FOSI atau Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Halo Bang Dipa, Hasya. Halo Kirana. Sehat Bang. Kita di sini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Hasya? Sehat Hasya? Suara saya dengar nggak? Dengar. Oke, kita langsung aja ya. Nah, buat Bang Dipa nih, sebagai Ketua Tim Match 2, gimana Bang perasaannya lolos di Lomba KRTI? Kalau ditanya perasaannya sih biasa aja. Beneran biasa ya Bang? Nggak ada kayak senengnya gitu? Enggak lah, biasa aja, masih finalis kok. Kalau menang pun nanti juga mungkin biasa aja. Jadi saya membiasakan untuk gak meninggi lah ya. Oke, siap. Terus nih Bang, boleh diceritain nggak sih Bang perjalanannya tuh gimana dari membangun robot terbangnya, terus proses, terus langkah-langkahnya kayak apa? Ceritain dong Bang dikit. Oke, jadi perjalanan Tim Mach 2 itu dimulai dari jadi sebelum Tim Mach 2 kebentuk tuh emang dari awal, bahkan sebelum masuk itu salah satu penggemar aviasi. Gue seneng banget tuh sama objek-objek terbang kayak pesawat, roket, pesawat sih yang paling gue minatin. Bahkan gue kecil bercita-cita jadi pilot. Waktu SMA tuh dulu gue suka banget main Microsoft Flight Simulator, udah 1000 jam terbang, tapi sayangnya habis itu kehenti karena gak ada perangkat yang mendukung, alias komputer gak ada lagi tiba-tiba. Oke, itu latar belakangnya tuh. Gue tiba-tiba ketemu sebuah channel namanya Rami RC. Nah, Rami RC ini nih dia sebenarnya nggak ngajarin gue gimana cara bikin pesawat, tapi cuman ngeliatin workflow-nya bikin pesawat drone ya, bukan pesawat terbang beneran. Drone jenis pesawat terbang tuh kayak apa, dan gue tuh kayak tertarik banget. Kelihatannya tuh gampang gitu. Kalau gini doang itu mah bisa nih kok kalau punya duit nih. Gue kepikiran tuh kalau kerja nih kayaknya hobinya di sini nih, bikin pesawat nih, seru nih. Nah, tiba-tiba pada suatu ketika ketua Sebot saat itu tuh nanya ke anggotanya dia tuh, termasuk gue salah satunya, nanyain, kalian ini mau ikut lomba apa? Gue
gue kepikiran ini entah dari mana gue keinget kalau robot itu ada yang robot terbang, lomba drone. Makanya gue ajuin tuh, gue mau ikut lomba drone. Rekan gue nandang, gue inget banget awalnya tuh nggak kepikiran sama sekali sama drone, bahkan dia pengen ngefokusin lomba robot yang lain, KRPAI kalau nggak salah, gue nggak tahu. Jadi ikut ke gue, jadi tiba-tiba setelah pembicaraan itu sama ketua cyber dulu, langsung hubungin gue. Akhirnya kebentuklah tuh tim yang masih gue sama Nandang, terus ngerekrut anggotanya tuh si Ariel. Nah dari situ tim mah gue kebentuk. Nah mungkin kalau untuk perekrutannya gue males juga jelasin deh ya. Ya kalau untuk ditanya tetap gue jelasin deh. Cuma intinya itu sebab tim mah gue tuh kebentuk. Setelah perjalanan lalu bertukar darinya Ariel jadi Gani, kemudian masuklah ke ajang lombanya. Iya. Masuk ke ajang lombanya nih. Di lombanya itu tuh gue udah mulai tuh bikin pesawat, ngeliat tutorial di YouTube kan gimana, coba-coba aja sendiri gitu. Begitu juga Nandang, kalau Nandang dia juga nyoba sendiri, tapi dia juga nanya ke Rehan saat itu kan. Dulu tuh ART itu pernah diikuti sama Bang Rehan, jadi pernah kontribusi untuk Bang itu, dan nanya-nanya gimana punya program yang bagus. Dan gua pelajarin gimana buat wahana yang benar, dimulai dari desainnya yang gua gambar dulu tuh di aplikasi SolidWorks sampai akhirnya jadi bodinya doang pada saat itu waktu mau mulai lomba. Nah gue waktu udah mepet banget tuh, Nandang udah ready dengan ilmunya di Arduino Pilot ya, masih belum 100% pada saat itu, dan gue nih baru sampai selesai body. Ya udah akhirnya pas sayap gue bareng-bareng ngerjain ya sama Gani juga gitu. Lalu setelah itu itu pada saat itu udah rekrut semuanya. Gani udah ditukar, Ariel udah ditukar jadi Gani, Randila juga udah join pada saat itu. Tibalah pada saat lomba. Di saat lomba ini nih gue miss satu hal. Jadi 2 minggu sebelum lomba gue baru kepikiran launchernya, ini belum jadi nih. Makanya dalam waktu 2 minggu itu waktu yang sangat mepet untuk pembuatan launcher baru. Nah kita itu namanya jadi kesusahan, tapi untung Gani ini anggota yang gimana ya, ngeliat tutorial tuh nggak lengkap, kita nggak kayak waktu bikin pesawat itu agak lengkap gimana cara supaya bisa didesain yang bagus. Tapi kalau tutorial bikin launcher itu sebatas ngeliatin dia kerja sama di bawah di caption kasih bahannya yang bisa dipakai. Kita belum tahu maksud dari masing-masing bahan itu apa. Akhirnya jadi tuh launcher dengan kerja keras Ariel, Gani, kadang gue bantu juga di situ jadi launcher. Terus ada gue dapetin lapangan karena nggak bisa lebih tepatnya di UAI, lapangannya masih terlalu kecil, gue dapetin sampai tiba hari lomba. Hari lomba ternyata launchernya walaupun bisa nembak seperti ketapel, tapi nggak cukup kuat ternyata di pesawatnya, yang akhirnya bikin tuh pesawat kagak terbang. Gue sebel banget jujur di situ. Mereka mau kasar ya, gue gak mau kasar gitu, tapi rasanya pengen banget ngatain gue sendiri gitu loh, karena gue miss di situ kan, gue ngerasa bersalah di situ, nggak terlalu konsentrasi sama launchernya. Ya udah akhirnya daripada nih pesawat nggak terbang, gue takut juga kecewa, dari juga takut Nandang takut kecewa, semua takut kecewa. Di situ juga ada Mas Wiko perwakilan di WAI, kita terbangin pakai tangan aja. Ada 2 part pada saat terbangin pakai tangan. Part 1 nih si Nandang pesawat kan dilempar tuh sama siapa gitu, rekannya Mas Wiko dilempar, Nandang yang bawa, dan ternyata
propellernya kurang kuat, jadi nggak ngedorong dengan maksimal tuh. Udah ganti propeller. Nah ganti propeller gue tuh pengen banget terbangin gitu loh. Kan gue bilang dari awal background gue tuh seneng banget sama penerbangan. Gue pengen nyoba terbangin. Ya udah gue minta, dan di hati gue nih ya, di pikiran gue nih, gue pasti bisa kayak gini yang secara gue pernah main Microsoft Flight Simulator X, udah 1000 jam terbang, gue percaya diri banget tuh pada saat itu. Ternyata pas wahana dilempar, yang lempar nih nandang nih, yang kedua ini nih dilempar, entah mengapa gue bengong di situ, gue ngeliatin langit loh, pandangan gue biru sampai akhirnya gue sadar gue lagi megang kendali, tuh pesawat udah mulai ngedegak ke bawah gitu. Nah rada panik tuh, gue coba stabilin supaya posisinya lempeng, kagak bisa. Gue nggak tahu deh apakah emang karena dia udah terlanjur posisinya kayak gitu, apa karena sayapnya rusak di crash yang pertama tadi. Akhirnya jatuh tuh pesawat, kena cewek gue, untungnya nggak cacat ya, cuma luka dikit doang, luka terlalu ringan gitu loh. Kena rekannya Mas Niko juga hampir kena tuh, untung sempat menghindar dia, kalau nggak waduh bahaya banget dah pada saat itu. Dan di situ gue jadi sadar juga pentingnya pakai helm proyek pada saat mainin drone, takutnya miss kayak gitu kan. Itu sih ceritanya sampai akhirnya lomba, dan ternyata nggak beres-beres amat juga. Itu di mana sih Bang? Kapan juga? Kalau kapannya gue lupa ya secara spesifik kapannya, tapi kalau di mananya tuh di Tangerang, di BSD gitu loh. Lapangan namanya lapangan Repkis, kalau nyari di Google kok bisa langsung ketemu tuh. Padahal nggak terkenal amat, tapi di Google cepet. Ya gue nggak tahu tuh ada lomba kayak gitu, terus tahu-tahu gue liat fotonya. Terus itu kan lo jadi finalis ya Bang? Iya. Kira-kira pengalaman itu mau lo masukin ke CV nggak sih Bang? Nah iyalah, gua capek-capek ngerjain tuh proyek, kalau kagak jadi ke CV ya sayang aja. Bahkan nih ya, gambar tekniknya masukin ke portfolio gua. Jadi kalau gua ditanya nih mau masuk daftar kerjaan, misalnya jadi 3D modeler, gue pernah gambar apa aja. Salah satu kemarin waktu masuk karakter gue mau ikut perkuliahan karakter animation, diminta tuh portfolio gue pernah gambar apa aja sebelum mau masuk kelas itu. Ya itu pesawat masuk terus itu. Jadi CV masuk, portofolio masuk. Tapi kan lu katanya kan udah sering kan Bang ikut lomba, berarti lu masukin semua tuh di CV? Oh enggak, yang relate aja lah kalau di CV itu. Jadi setiap setiap pekerjaan yang gue masukin tuh, kalau misalnya mau masukin prestasi, kalau gue ya yang related. Karena emang alhamdulillahnya tuh masih ada istilahnya multiple pengalaman gitu loh, nggak cuma di satu bidang. Makanya semua gue masukin, tapi yang berhubungan aja sama dunia itu. Ya kali gue mau jadi chef terus gue masukin kayak apa, semua gue rindu pesawat kan agak. Oh iya benar. Tapi Bang, CV itu boleh 2 lembar nggak sih? Gue 2 lembar loh. Kalau iya. Ariel memang boleh, bukan Syariel ya, Ariel Putra Wibisono atau rekan gue dari 2018. Katanya boleh 2, tapi nggak sebaiknya karena takutnya yang lembar kedua tuh diabaikan sama si reviewernya. Karena kan dia cuma punya waktu 10 menit doang untuk review itu. Bohong dia, kata dari. Ini kata Ariel ya, lu tanya sendiri deh tuh ke Ariel ya. Mau kayak gitu omongannya, boleh aja. Nah yang 2 tuh lebih baik semua katanya. Gue nggak tahu sih bedanya apa. Gitu. Oke, kembali ke topik nih Bang. Untuk kedepannya ada rencana nggak sih Bang buat Saibot ngelanjutin lomba KRTI biar bisa jadi juara? Jadi nerusin langkah lu gitu Bang. Lu anggota Saibot bukan sih Bang? Gimana ketua Saibot sekarang, gue termasuk anggota bukan sih? Tapi gue terlibat sih emang bakalan di KRTI 2022. Hanya untuk
kedepannya ya pasti gue terusin mahkamah ini supaya berkembang lagi, supaya ada penerus yang paham gitu loh sama pesawat. Hanya bedanya gue bakal nerapin goal ke dia gitu loh, nih lu pelajarin ini, kalau nggak gitu, kalau misalnya nggak tercapai ya udah mohon maaf nih nggak bisa lomba nih. Jadi kan dia menggunakan kemampuan self learningnya dia asah tuh, baru kita lomba tuh kalau emang berhasil. Tapi kalau enggak ya mungkin nggak bisa dilanjutin lagi tuh kalau dia gagal. Tapi gue percaya sih, soalnya yang anggota gue yang baru ini lumayan lah, lumayan niat orangnya yang gue tahu. Terus itu kan lu kan lomba bawa nama kampus ya Bang, itu semua biayanya ditanggung kampus apa pribadi dari tim lu Bang? Ya semua tuh dari kampus, semua dari kampus. Gue kayak ya emang nggak keluar duit sama sekali, bahkan sampai makan aja nih ya pada saat udah selesai lomba, makannya tuh ditraktir gitu loh. Kadang kan udah siang tuh, udah waktu kita makan itu ditraktir sama kampus. Makanya kalau Berarti dibilang cuan. Berarti itu sistemnya gimana Bang? Lu beli dulu terus ntar diganti apa lu dikasih dana suruh ngabisin? Dikasih dana gue suruh ngabisin. Tapi harus tercatat semua tuh dengan gitu. Ya tentu kalau untuk dapetin dana gue belum tentu bisa dapetin tuh kalau nggak dari lobby-lobbynya ketua gue pada saat itu. Adalah orang, gue lupa namanya siapa, ketua saya buat pada saat itu. Siap. Oke. Ya. Selanjutnya buat Hasya nih. Halo Hasya. Ya Kak. Hasya. Ya. Nah, Hasya kan ikut lomba ya kan Hasya di kompetisi Hardiknas POSI pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Boleh diceritain nggak sih Hasya tadi kayak Bang Dipa tuh proses seleksinya gimana, terus kompetisi Hardiknas POSI-nya tuh kayak apa di sana? Dikit dong Hasya. Iya. Jadi kan waktu itu hari pendidikan nasional ya kan, Hardiknas. Nah, POSI ini kan sebenarnya lembaga pelatihan sains ya, dan dia itu biasa bikin event-event perlombaan Olimpiade gitu. Nah sebelumnya juga ada lomba-lomba yang yang diselenggarain sama POSI ini. Cuman pas yang Hardiknas itu, dan gue tahu gitu yang lomba-lomba sebelumnya juga ada gitu, cuman nggak tertarik gitu. Cuman yang pas Hardiknas ini kayak besar aja gitu, dia semua tingkat ada gitu, mulai dari SD, SMP, SMA, anak kuliah, guru gitu kan, semuanya ada gitu. Jadi kayak besar aja gitu. Akhirnya nyoba ikutan. Waktu itu daftar kan, begitu kalau nggak salah waktu itu pas puasa ya, semester 2 itu pas puasa. Pilihnya itu bidang fisika kan ya, karena mikirnya kayaknya masih ingat materi fisika deh gitu kan. Nah akhirnya pas lomba itu alhamdulillahnya PG. Jadi bisa setidaknya kalau nggak tahu bisa ngasal gitu kan, bisa ngisi gitu, bisa tetap ngisi gitu. Jadi kayak lebih tenang aja gitu pas tahu PG. Nah akhirnya udah ngerjain mampunya aja itu kan. Kita juga nggak ada persiapan ya, jadi kayak ngandelin memori aja ya, kali aja masih ada materi yang ingat gitu. Nah itu ngerjain seadanya. Nah terus sekitar 2 minggu kemudian itu dapet tuh file pengumumannya kan. Nah di file itu tuh ada sekitar, lupa ya, tapi yang pasti ada ratusan ya untuk yang peserta
kuliah mahasiswa bidang fisika itu ada ratusan. Nah, gak nyangka gitu kan masuk 10 besar gitu. Nah, jadi konsep penilaiannya itu adalah 15 besar dari yang total peserta fisika itu gold medal gitu kan, emas. Nah, terus 20 setelahnya perak, 30 setelahnya perunggu gitu. Nah, kebetulan waktu itu masuk 10 besar kan. 10 besar jadi medali emas gitu dapatnya. Langsung tuh ngabarin Bang Diva tuh selaku Paketu TV Science, kali aja mau didanai gitu untuk ininya. Mau didanai untuk waktu itu hadiahnya kalau nggak salah ada duitnya deh gitu. Jadi ngapain? Kenapa? Tapi lu dapetnya apa? Emas sama duit kan, tapi dapat piagam sama medalinya aja sih Kak. Itu emang dia kan sebenarnya ini ya lembaganya tuh dia Saibot lagi yang berjasa banget nih Saibot nih untuk di bidang perlombaan. Jadi kan emang lembaganya itu kan dia sebenarnya sambil promosi itu kan, lembaga pelatihan itu. Jadi gitu Kak. Jadi dia nyediain gitu piagam medali. berarti kalau itu hitungannya lu menang senasional gitu ya, Sya? Iya, tingkatnya nasional. Dan pas gue lihat file, kan dikasih file itu ya, total seluruh peserta untuk fisikanya aja sih, itu ada ratusan ya. Dan yang paling atas tuh inget banget itu anak negeri, itu dari USU ya kalau nggak salah, dari Sumatera Utara. Terus ada beberapa anak ITB, anak ITB juga gitu. Jadi emang pas dapat kayak bangga aja gitu, maksudnya bisa bersaing lah gitu kan. Tapi lu tuh emang basicnya fisika ya, Sya, di SMA. Soalnya tadi kata lu modal memori aja bisa sampai emas, gimana? Emang serius? Waktu SMA itu kan kebetulan sempat ngambil ini ya, astronomi waktu itu. Dan astronomi itu isinya fisika juga gitu. Jadi emang pas SMA juga dibandingkan pelajaran yang lain memang kayaknya fisika lebih seru gitu kan. Nah akhirnya ngerasa lebih ingat aja gitu, ngerasa lebih memorable lah gitu mata pelajaran fisika. Keren. Itu berapa tuh, Sya, ininya daftarnya? Apa free? Oh, waktu itu free. Jadi dia tuh sistemnya kayak dikasih jadwal gitu Kak. Jadi misalkan kalau daftar di minggu pertama gratis, tapi kalau di minggu selanjutnya bayar kayak gitu. Jadi ada jadwal gratis, lewat dari itu bayar. Lo dapet info dari mana yang kayak gitu, Sya? Biasanya Saibot itu suka tiba-tiba ngasih itu kan, poster-poster lomba kayak gitu. Dan kayaknya waktu itu juga kayaknya ada yang ngasih deh di Saibot gitu. Jadi dapat dari situ gitu. Baru dilihat ke sosial media dia gitu, kayak IG atau di Telegram. Keren, Sya. Itu kan tadi lu ceritain soal ininya, Sya, yang enak-enaknya. Terus ada nggak sih, Sya, rintangannya sama halangannya buat ngejalanin kompetisi itu? Rintangan ya. Kalau ditanya rintangan sih, waktu itu kan juga sebenarnya pas puasa. Jadi
puyeng banget sih waktu itu, kayak keringetan gitu kan. Jadi ya bukannya ingin mengkambing hitamkan puasa ya kan, tapi emang kalau lagi berpikir keras gitu kan juga butuh makan minum kan biasanya ya. Nah, jadi itu ambul banget itu waktu itu gitu. Itu online apa offline tuh, Sya? Online sih waktu itu. Berarti medalinya sama ininya dipaketin gitu. Iya, dipaketin. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain gak nih buat Bang Dipa sama Hasya? Karandila ada nggak, Kak Dila? Enggak, Kak Kirana. Nggak ada. Dan teman-teman lain mungkin ada. Gue nanya dong. Silakan Bang. Silakan Bang Ferry. Ya, tadi kan Hasa bilang katanya pilihan aja ya, Sya. Itu pilihan ganda itu misalkan jawab nih, kita jawab soalnya kalau misalnya benar dapat 4 poin, kalau salah -1 kayak gitu, apa udah kalau misalkan jawab ya nggak dapat apa-apa, yang penting benar gitu ya, kalau salah juga nggak dikurangin poin. Bagaimana sistemnya, karena gue juga pernah ikut olimpiade nggak menang ya, maksudnya tau lah prosedurnya gimana gitu, apa sama apa cara penilaian, kurang lebih kayak gitu apa gimana? Iya Bang, plus minus lagi, maksudnya ada minusnya gitu Bang, kalau salah minus, kalau betul plus sekian gitu kan. Dan kalau dari prediksi gue ya, kayaknya itu soal-soalnya juga sebenarnya soal-soal yang sering dikeluarin gitu di event-event sebelumnya gitu, soalnya dari hasil penilaian mereka itu yang dari filenya itu yang yang peringkat satunya ya, yang itu nilainya hampir sempurna gitu kan, nilainya sempurna banget gitu, full gitu nilainya, jadinya dan nilai gue kayaknya setengah dari nilai dia deh waktu itu, tapi itu udah masuk 10 besar gitu kan, dan dia kelihatan OP banget gitu, nilainya sempurna gitu Bang. Jadi emang ada plus minusnya sih, maksudnya ada yang salah minus. Oke, thank you. Tapi ya itu kan online ya, berarti ada kemungkinan buat pesertanya curang dong. Kalau itu mah sebenarnya ada aja ya kayak. Iya. Mungkin karena diadakannya di bulan puasa gitu ya, jadi kita secara moralitas harus lebih jujur gitu ya. Gak tahu juga kan, tapi kan juga di situ nggak ada batasan harus Islam gitu ya, jadi mungkin yang lainnya bisa makan minum. Tapi lo curang nggak, jujur? Apa? Curang nggak lo? Jujur ya? Ya jujur ya. Itu beneran deh, pas ngerjain tuh kayak bodo amat kan, bukan kayak cuma kayak apa ya namanya, kayak yang penting selesai aja gitu, beneran nggak punya sama sekali keinginan buat menang gitu, jadi justru kita pengen cepet-cepet selesai gitu bahkan. Jadi pas ngerjain nggak ngerti, berusaha nembak gitu kan, tapi memang nggak tahu sih itu nembak aja kalau ada yang, tapi emang ada beberapa yang alhamdulillah tahu kayak gitu. Berarti emang pinter ya? Kira? Pinter. Kita aja Kak. Nah, untuk Bang Dipa sama Hasya nih, kasih tahu dong tips and trick buat teman-teman yang lain, atau mungkin narasumber di sini juga, siapa tahu mau ngikutin jejaknya Bang Dipa sama Hasya. Apa sih tips and trick buat ikut lomba kayak gitu? Silakan Hasya. Kalau ditanya tips and trick ya, mungkin
bisa dilihat dari kita suka yang hal apa gitu, misalkan suka robotik atau misalkan suka science, mungkin bisa dimulai dulu dan coba ikutin kompetisi-kompetisi di bidang yang kita sukai aja gitu. Jadi semoga pas dalam proses persiapannya ataupun dalam proses latihannya itu sudah terjadi, kita melakukan hal yang kita senangi gitu. Mungkin itu aja ya, maksudnya ikuti kompetisi yang memang kita senangi. Oke, Hasya, thank you. Berarti ikutin aja udah apa yang kita senangin. Oke, kalau Bang Dipa gimana Bang? Kalau dari gue pertama yang satu pasti masuk cyber dulu lah ya. Itu gudang untuk dapetin prestasi banyak pintu di situ. Lalu kedua tuh kembangin skill yang paling dibutuhin di era ini. Dari beberapa narasumber lain, dari podcast lain yang gue perhatiin itu, ya kita butuh banget yang namanya self learning. Self learning ini karena kita kan di era dimana informasi itu kayak membludak. Beda sama zaman orang tua kita, informasi banyak di sekolahan, banyak di kampus. Tapi kalau sekarang tinggal searching di Google aja udah bisa muncul. Bahkan banyak yang kayak ada pembuat pesawat tapi itu belajar cuma dari YouTube. Ada yang ini itu mengembangkan sesuatu tuh banyak banget yang sumbernya cuma dari YouTube doang tanpa ikut perkuliahan gitu loh. Nah, kita yang punya privilege bisa S1, kita tuh juga harus mampu bersaing sama mereka, jangan ngandelin dosen kita tentunya. Untuk mempelajari suatu hal harus sangguplah untuk belajar dari sumber yang terbuka ini, yaitu internet, dari YouTube. Bahkan adek gue lebih ekstrim lagi, dari TikTok. Tuh apa aja pokoknya harus bisa dimanfaatin deh sama kita untuk kita belajar. Sih tipsnya. Oke, makasih Bang Dipa, makasih Hasya. Nah, teman-teman, itu dia sedikit cerita dan tips and trik dari pengalamannya Bang Dipa sama Hasya. Semoga kita semua bisa ngikutin jejaknya Bang Dipa sama Hasya ya. Amin. Nah, teman-teman, sedikit info juga. Di UAI ini ada 2 mahasiswa yang terkonfirmasi sedang melaksanakan kegiatan virtual student exchange di Asia University Taiwan. Yaitu ada Bang Dipa dari Elektro 2018 sama Dila juga Elektro 2019. Selamat Bang Dip, Dila. Nah, kalau Randila ini sedang menjalankan studi dengan 2 mata kuliah, yaitu Digital Image Processing dan English Composition. Dan Bang Dipa ini sedang melaksanakan studi dengan 1 mata kuliah, yaitu Digital Image Processing. Nah, selamat dan semangat Bang Dipa, Dila menjalaninya. Semoga sukses ya. Animation jalan kok gua. Jadi gua dua juga karakter animationnya jalan. Siap. Nah, teman-teman, kita udah sampai di segmen terakhir podcast nih. Di sini kita ngundang 2 orang yang udah ngejalanin tugasnya dalam program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu Kampus Merdeka itu apa. Kampus Merdeka itu adalah program dari Kemendikbud-Dikti yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswinya di perguruan tinggi Indonesia untuk berkesempatan dalam mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Dengan banyak program seperti salah satunya adalah magang dan studi independen bersertifikat yang berlangsungnya itu selama 5 bulan dan bisa dikonversi 20 SKS. Itu sebuah kesempatan banget ya, benar-benar kesempatan yang bagus, karena biasanya kan magang hanya 1-2 bulan dan bisa konversinya cuma 1-2 SKS doang. Nah, untuk
mahasiswa Teknik Elektro UI yang lolos program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka batch 1 tahun 2021 ada Bang Fawas dari Elektro 2018 dan Bang Haji Willy dari Elektro 2018 juga. Sudah hadir di podcast kita hari ini. Halo Bang Fawas, Bang Haji. Ya, halo. Halo. Gimana Bang Fawas mengikuti program magang Kampus Merdeka di karirmu sebagai data analis? Terus Bang Haji Willy juga mengikuti program magang Kampus Merdeka di Time X Lindo sebagai IoT Technician. Dan kita kasih selamat juga kepada mahasiswa Teknik Elektro UI yang berkesempatan lagi mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka batch 2 tahun 2022, yaitu ada Bang Iqbal dari Elektro 2018 yang mengikuti program studi independen Kampus Merdeka di Ruang Guru sebagai back-end engineer. Juga ada Gani dari Elektro 2019, yaitu produser podcast hari ini. Dia juga mengikuti program magang Kampus Merdeka di PT Industri Kereta Api, yaitu PT Inka, sebagai electrical engineer untuk proyek nasional riset dan pengembangan bus listrik merah putih yang akan digunakan pada acara KTT G20 Indonesia tahun 2022. Keren banget Gani, Bang Haji, Bang Fawas. Nah, buat Bang Fawas dan Bang Haji nih, kayak tadi dong Bang, boleh diceritain gak sih gimana pengalamannya dari proses seleksinya sampai ngejalaninnya tuh gimana tuh Bang? Silakan Bang Fawas. Oke, gue dulu ya. Jadi tuh awalnya kan gue waktu itu nyari tempat buat kerja praktek kan, buat KP untuk akhir semester 6. Terus waktu itu gue nggak ada kepikiran tuh buat daftar Kampus Merdeka. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih apa itu Kampus Merdeka waktu kemarin. Terus dosen-dosen kita nih, Kak Opat sama Kak Suci, nyuruh kan kita buat daftar Kampus Merdeka. Terus setelah gue cari tahu lebih lanjut, si Kampus Merdeka ini tuh dia buka program magang. Terus gue mikir, kayaknya bisa nih, gue nyari tempat KP dari sini. Ya udah kan, gue bikin CV buat di-upload di Kampus Merdeka. Terus gue nyari posisi magangnya dari berbagai perusahaan yang banyak gitu. Udah tuh gue mulai apply. Gue nge-apply-nya banyak tuh ya kan, kayak nggak tahu diri gitu lah, pokoknya gue nge-apply sana sini. Dan gue itu awalnya tuh nge-apply dari perusahaan yang gue kenal, kayak misal di Telkomsel, di XL, di Indosat, pokoknya yang gue tahu itu. Sampai lama-lama kayak kok gue nggak nerima email penerimaan ya, terus kayak nggak ada pengumuman apa-apa. Akhirnya gue mulai apply ke perusahaan yang kayak biasa-biasa aja gitu kan, kayak di Karirmu, di Ruang Guru, di Genius. Sudah akhirnya udah agak lama, hampir sebulanan apa kalau nggak salah, apply sana sini, terus dapat nih email nyantol ya kan, buat interview. Gue gitu interview di Indosat, di XL, di Bank DBS. Terus kalau di Karirmu itu gue cuma suruh bikin esai. Interview nggak usah jelasin lah, pokoknya interviewnya ya aneh lah, pokoknya gue nggak mau ceritain interview. Nah kalau yang Karirmu gue suruh bikin esai, pokoknya gue bikin esai kayak panjang gitu kan, ceritain gue kuliah kayak gimana, kegiatan gue selama kuliah, terus gue ngasprak juga gue ceritain, gue ngajar gue ceritain. Terus ya udah gue submit esainya. Beberapa hari kemudian gue dapat tuh informasi kalau gue lolos. Terus gue lolos kan di bagian data analis. Gue cuma punya waktu 3 hari buat nerima itu tawaran. Akhirnya gue nanya nih ke Kak Suci. Kata Kak Suci diambil aja gitu kan. Gue sebenarnya waktu itu udah agak-agak was-was nih, karena data analis kan dia nggak ada kaitannya sama elektro ya kan. Cuma kata Kak Suci ambil aja, ya udah akhirnya gue ambil, gue terima. Ya udah akhirnya gue mulai magang tuh mulai bulan September sampai Januari kemarin gue udah kelar tuh, kontraknya udah habis. Gitu. Data Itu analis kok dari itu apa gue sih? sih. Data analis itu analisis data. Jadi gini, misalnya nih perusahaan dia punya data gitu. Misalnya kayak gue kemarin di Karirmu itu kan dia modelnya kayak Ruang Guru. Dia itu punya platform buat pembelajaran gitu kan, pembelajaran online. Jadi dia punya data pengguna gitu kan. Data user yang udah daftar Karirmu gitu kan. Itu yang kita yang olah tuh, data analis. Jadi misal bulan
sekarang bulan apa? Februari. Bulan Februari ini ada berapa user yang baru gitu kan. Terus misal user yang lama dia beli program baru atau enggak. Terus program baru yang dibeli itu program apa aja, terus harganya berapa. Terus bulan ini tuh pemasukan atau income yang masuk dari program itu tuh berapa gitu kan. Terus dari program apa aja. Itu kita tuh yang data analis yang ngolah. Terus misalnya setelah program, misalnya kan kayak ada program pelajaran gitu kan, misalnya kayak fisika dasar. Setelah programnya selesai itu kan bisa ada ulasannya kan, ada reviewnya, ada bintang 5, bintang 4 yang kayak gitu-gitu. Itu juga ntar masuk tuh ke database kita, yang ntar kita yang ngolah berapa orang sih yang ngasih ulasan positif, berapa orang yang ngasih ulasan negatif, terus kira-kira kalau misalnya buat kedepannya biar program lebih baik itu apa yang perlu diperbaiki, kira-kira kayak gitu kerjaan data analis. Gitu guys. Itu tuh karirmu tuh aplikasi, Bang? Iya, dia itu aplikasi. Jadi kalian tahu Ruang Guru sama Genius kan? Nah, dia kan kayak punya aplikasi buat belajar gitu kan. Nah, karirmu tuh juga sama, dia punya aplikasi. Cuma kalau karirmu itu dia aplikasinya buat mahasiswa dan profesional. Dia tuh lebih ditujukan buat nyari skill-skill kayak misal buat skill programming atau mungkin buat marketing, buat business intelligence, buat yang lain-lain pokoknya kayak gitu. Kalau Ruang Guru kan dia buat belajar sekolah ya. Nah, kalau Bang Aji gimana tuh, Bang? Pengalamannya? Oh, gue nih. Oke, gue sih sebenarnya udah ada rencana. Setiap awal semester selalu ada rencana. Alhamdulillahnya gitu ya. Jadi pas sudah selesai semester 5, kan masuk ke semester 6. Semester 6 ini mulai ngelihat gimana cara nyelesain semester selanjutnya. Dan rupanya di semester 7 itu ada magang ya kan, atau kerja praktek ya kan. Nah, karena biasanya libur dari semester 6 ke 7 itu 2 bulan. Jadi di situ gue udah magang gitu. Nah, jadi di semester 6 itu gue fokusin nyari perusahaan-perusahaan yang bisa magang gitu. Ya dari kenalan juga, dari sharing, dari caca internet. Nah, ketemulah yang namanya Kampus Merdeka ini. Tuh. Nah, Kampus Merdeka ini rencana mau pertama tuh mau ikut bagian kampus mengajar. Jadi guru gitu ya, soalnya bisa mengkonversi beberapa mata kuliah. Nah, sudah mau daftar, MBKM buka atau magang bersertifikat. Nah, disinilah gue daftar. Alur pendaftarannya ini, gue lebih ke seleksi dulu apa yang mau gue ambil. Banyak pilihannya tuh dari setiap itu pasti ada itu. Nah, akhirnya gue pilih dan gue tentuin masih masih di area elektro. Terus gue cari yang gue suka ya kan. Gue alhamdulillah gue suka ngoding ya, coba pemrograman, dasar pemrograman tuh gue suka banget. Nah, pas juga gue juga suka buat alat. Nah, jadi yang paling aman, yang paling enak itu ya IoT. Nah, jadilah gue pilih yang IoT. Dari IoT itu gue cari di Kampus Merdeka, gue cari tulisan IoT ya. Nah, di situ gue daftar semuanya, regionnya bebas, masih Pulau Jawa, itu masih oke. Tapi ada yang kayak di Kalimantan atau di luar Pulau Jawa itu nggak gue pilih. Karena mobilisasinya itu nanti susah. Nah gitu. Nah keterimalah gue di PT Temexelindo. Walaupun beberapa kemarin itu udah ada wawancara juga sebelum milih PT Temexelindo ini, yaitu wawancara dari Telkomsel, terus dari Indosat, terus dari Excel gitu, itu ada gitu. Dan gue pilihnya Temexelindo.
kayak gitu. Itu kalau IoT itu kerjanya ngapain bang? Nah, IoT itu luas ya, jadi setiap perusahaan itu pasti beda. Ada yang satu project atau apa. Nah, kalau di PT TMS Indo ini, yang gua magang ini, dia itu selalu ada project. Jadi setiap kami ada 3 project utama dan 1 project permintaan dari Universitas Amikom di Yogyakarta. Nah, di saat pembuatan project itu kita sebelum masuk ke project kita harus dibimbing atau dikasih arahan untuk membuat sesuatu. Nah, jadi seru deh gitu. Sudah kasih ilmu langsung praktek gitu. Jadi nggak sia-sia teori-teori yang dikasih. Gitu. Nah, terus juga setiap project itu ada ketua masing-masing. Dan gua itu ketua di face mask detection yang sekarang gua pakai termasuk di skripsi gua nanti. Nah, itu sih. Jadi lebih ke perangkat, pemrograman, sekalian penerapan. Itu IoT itu udah lengkap paket komplit. Kalau di pemrograman itu full stack, kalau di perangkat-perangkat tes pemrograman buat alat tuh ya IoT itu udah komplit. Berapa bulan itu bang? Bang Haji kemarin? Kalau magang gue tuh 6 bulan kalau gue. Jadi besok itu baru terakhir gue magang. Nah, itulah tes terakhirnya gitu. Sayangnya gue pengen ngelanjutin tapi nggak bisa karena ya skripsi. Tapi kan Bang Haji waktu itu masih di BEM nggak sih bang? Sampai sekarang juga masih di BEM kan? Ya. Nah, itu Sebenarnya pas terima magang ini gue masih banyak di organisasi. Masih jadi ketua Saibot yang dilupain sama Radiva. Terus masih jadi anggota BEM yang di divisi Araftek. Terus ada beberapa proyek dari dosen yang gue bantu secara jauh gitu. Nah itu, jadi semuanya terus ditambah sama magang. Kenapa? kuat. Oh, kuat. Kalau udah kalau udah berani bilang ikut, udah berani bilang oke, ya harus tanggung jawab gitu. Ya emang Bang Haji tipe yang bisa multitasking gitu ya bang? Ini bukan dibilang multitasking ya. Ini multitasking itu kalau di persepsi yang gue tahu, kita lagi ngerjain dua sekaligus dalam satu hari. Ini kan nggak sekaligus. Mungkin hari ini itu BEM, mungkin besok itu saya buat, mungkin besok lagi magang. Nah, jadi ini nggak bisa dibilang multitasking. Terus nih bang, gimana sih buat Bang Bawas, Bang Haji nih gimana sih bang suasana di sana bang? Udah berasa kerja banget gitu ya bang? Udah ngerasain banget kerja ini. Siapa duluan? Bang Haji deh. Oke, kalau gue itu magangnya hybrid, online 3 bulan, offline 3 bulan. Jadi gue ada ngerasain yang ke Jogja, karena di perusahaan gue tuh lokasinya di Jogja. Nah, karena gue di Jogja itu kan harus ada transportasi ya kan, mobilitas ke sana. Dan itu juga dibiayain sama pemerintahnya gitu. Jadi cuma tinggal ayo terus dibayar gitu ya, walaupun kos makan biasa. Tapi itu udah sangat bantu. Nah itu. Nah jadi kalau merasa kayak beban kerja enggak, karena ya tadi gue suka di bidang itu. Jadi kalau ada kerjaan yang sulit pun itu gue masih ngerasa kayak wah senang juga ya, keren juga gitu, kayak gitu, masih suka
atau bisa bilang masih bersyukur lah gitu, karena ya tadi ya suka di bidang itu, kalau ada kesulitan ya itu jadi tantangannya, jadi seru kayaknya. Itu terus online apa itu Bang udahan? Kenapa? Nah, 3 bulannya itu online dulu apa offline dulu? Oh, online dulu, terus offline-nya gitu. Nah, mungkin kemarin yang kita ketemu itu karena udah selesai, jadi ya mending gue pulang aja ke Jakarta. Itu kemana? Apa? Jogja kemana aja? Ke Jogja, gue gak libur lagi sih, karena ada magang atau itu, jadi bagian liburan itu pernah sekali ke Pantai Wohu, terus ke Kali, ya itu doang. Sisanya mah jalan-jalan ke Malioboro, terus ke pasar-pasar itu untuk cari oleh-oleh. Emang kalau ke Jogja nggak ke Malioboro tuh kayak kurang afdal Bang. Ya, soalnya juga deket banget sama stasiun kereta kalau naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Jadi mampir dulu bisa itu. Ya, Lempuyangan ya. Iya, Kalau tapi Lempuyangan dari Malioboro jauh ke stasiun Jogja. kalau Bang Pos gimana Bang? Kalau gue sih kemarin 5 bulan full online ya, nggak ada sih kegiatan di kantor gitu, cuma kemarin gue nggak ikut. Paling tuh kalau kegiatan offline kayak misal teman magang gue dari luar kota ke Jakarta, terus kita magangnya di kafe sambil ngobrol, terus nyewa apartemen gitu kan buat nginep, buat ngerjain project bareng gitu sih. Cuma kalau misalnya buat kegiatan dari kantornya tuh kita nggak ada yang offline, semuanya tuh online. Jadi selama 5 bulan cuma kerjanya meeting dari Zoom, terus udahan, meeting lagi dari Zoom, udahan. Itu doang sih kalau gue. Tapi seru. Enak banget Bang. Kenapa? Enak banget. Online tiba-tiba ke Dufan. Yang kedua Sama itu ya. perpisahan. Tapi dengan Fawas itu sama kerja juga di kafe, tidak ada di kantor. Oke, lanjut. Lanjut. Terus oh iya Bang, kan waktu itu gue sempat nanya juga kan Bang, skema konversinya tuh kayak gimana. Terus waktu itu lu masih bingung gitu kan Bang, tapi sekarang udah tahu belum Bang? Kayak gimana sih sistemnya? Masih bingung juga sih gue kalau konversi itu gue masih bingung kan, karena emang itu urusan kampus. Pokoknya tuh kita dulu waktu udah diterima kampus Merdeka, udah dinyatakan lolos, kita kan berdua nih, gue sama Bang Anji kan dipanggil Kokta tuh waktu itu buat ngomongin mata kuliah yang mau dikonversikan. Jadi kita tuh diskusi gitu sama Kokta, kira-kira mata kuliah yang mau dikonversi sama magangnya apa aja gitu kan, terus berapa SKS. Terus setelah itu ya udah nggak ada omongan apa-apa lagi selain yang tadi itu sama Kokta. Palingan ya nanti pas magang kita tanyain sama orang kantor itu kalau konversi apa aja, terus berapa SKS, terus kira-kira penilaiannya kayak gimana. Kalau dari kantor gue sih waktu itu kayak gitu. Dan sampai sekarang kayaknya belum ada apa lagi ya Jambi ya soal konversi. Mohon maaf nih. Ya belum ada info lagi. Terang. Ya, tapi cara konversi gitu. Tapi konversi. Akan diterima. Terus kita ada Zoom atau meeting sama Prodi itu untuk mungkin kita kuliah apa yang bisa dikonversi. KKN alhamdulillah bisa. Nah, jadi kalau kalian udah nanti ya pilihlah KKN.
KKN itu Itu- ribet satu SKS doang. Dia harus konversi. Enggak. Iya, kalau misal kalian terima magang di semester 7 ambil KKN karena biar kalian bisa lebih fokus di tempat magang. Bukan nyaranin kalian menghindari KKN ya, gitu. Biar lebih fokus sama magangnya gitu. Soalnya magang KKN itu kan juga harus keluar. Nah, nanti takut pas magang terganggu. Betul ski. KKN tuh emang kayak ini ya Bang, Tikum Telkom ya, 1 SKS tapi bebannya kayak 6. Ya nggak sih? Kayak 24 sih kayaknya bebannya. Gue ngeliat teman-teman gue KKN kayaknya pada PWS deh. Banget. Itu mata kuliah setan, astagfirullahaladzim. Bukan saya yang ngomong. Saya sih melihat teman-teman saya yang pada KKN ya. Dan saya sama Bang Gandhi udah KKN. Ya. Cuma ya kayaknya segitu, susah, ribet, berat. Berat di laporan. Ya gimana Bang? Ya KKN berat di laporan. Nah, lanjut, Kirana tadi mau nanya apa? Iya, gue tuh baru tahu Bang kemarin dari Bang Aji, ternyata KP sama magang tuh beda ya? Beda, say. Kirain sama. Kalau KP itu kerja praktek. Kalau KP itu nanti kalian tuh kayak ya itu kayak magang atau kerja gitu kan di perusahaan selama minimal 2 bulan. Terus nanti habis selesai kerja praktek, kalian bikin laporan, sidang, terus presentasi tuh ya kan. Kalian selama kerja praktek ngapain aja, dapat ilmu apa aja, apa yang aja yang kalian kerjakan gitu. Kalau KKN lebih kayak pengabdian masyarakat gitu. Nanya salah. Was, maksudnya lu salah ngejelasin, Was. Kenapa sih KP salah? atau magang, bukan KP sama KKN. Kalau KP itu kerja praktek, kita yang minta kita yang nyelesain masalah di perusahaan. Jadi kita bawa solusinya. Kalau magang ya kayak kerja gitu. Kalau magang kita disuruh-suruh. Ya magang ya kayak gitu. Nah kalau KKN beda cerita. KKN dia Jadi pengabdian KP gitu. sama magang. Ya Berarti lebih berat KP dong Bang, kalau harus bawa solusi gitu. kalau gue sih nggak bisa bilang berat ya. Kalau yang udah suka gitu. Jadi kalau yang udah suka ya nggak berat. Gitu. Tapi kalau emang nggak suka dipaksa ya berat. Sama yang kayak di grup yang di chat ini ya. Carilah KP sesuai passion. Kayak Bang Aji. Jadi mantep dia. Sesuai passion banget ya bidangnya. Keren banget Bang. Tirulah Bang Aji. Bang Paus Tuh, juga. jangan. Iya, jangan terpaku sama satu orang. Mungkin cara Papa lebih bagus lagi gitu. Dia cari ilmu baru dengan cara langsung terjun di lapangannya gitu. Ya mumpung masih magang itu masih oke banget. Tapi kalau kerja ya nyamannya senikmatnya. Bang Aji sekarang ngomongnya udah kayak ini Bang. Kayak Bang Jowo. 5 bulan ya Bang Seno. 3 bulan. Masa ada kayak orang Jawa? Iya. Bener kan? Ya lebih apa ya? Bukan kayak Aji Willy. Aji Willy ngomongnya galak. Ini nggak galak. Iya. Oh, kalau Legowo galak, kalau galak itu udah di skip karena udah tua, capek. Terus nih Bang, ada nggak sih Bang rintangan sama halangannya waktu ngejalanin magang itu? Kayak suka dukanya gitu. Siapa dulu nih? Silakan, Gue dulu, oke. Suka duka rintangan apa ya? Ya itu sih data analis jauh dari elektro kan, jadi gue kayak belajar hal yang baru banget dari nol gitu. Jadi gue di elektro belajarnya palingan MATLAB, Teus, C++,
listrik-listrikan gitu kan, resistor. Terus tiba-tiba pas magang disuruh megangnya SQL, database, terus software buat bikin dashboard, terus Excel. Jadi kan kayak itu kan tantangan juga kan buat gue, kayak teman-teman magang gue yang lain udah pada pernah megang gitu kan. Gue nih belum sama sekali, jadi kayak ngerasa ketinggalan, paling bego sendiri, paling beban di kelompok, nggak ngerti apa-apa. Cuma ya nggak apa sih, ilmu baru ya kan. Jadi nanti semoga pas kerja kepake gitu. Amin. Itu kalau dari gue. Selamat sempro, Bang Perwas. Nah, terima kasih. Yang lain juga diucapin dong. Oh iya, Bang Dari juga selamat sempro. Bang Aji juga. Bang, iya. Kalau sempro itu proposal buat ini ya, buat skripsi ya, Bang? Iya. Ini buat Terus apa lagi? Kalau KP itu gimana maksudnya? Laporan Tadi dari udah dijelasin. Tadi kan kalau KP kan udah tuh kalian kerja di perusahaan pokoknya gitu kan. Terus bikin laporan, terus sidang kan tuh ya kan. Pas sidang tuh kalian presentasi isi dari laporan kalian, apa aja yang udah kalian kerjain. Terus waktu di perusahaan tuh nemu masalah apa aja, solusinya kayak gimana. Pokoknya begitulah seputar kerjaan kalian di perusahaan itu. Kalau KP, kalau sempro skripsi. Tapi kalau KP kan juga dibikin jadi judul gitu, Bang. Enggak juga sih. Jadi kalau misalnya kalian KP, misal kayak Bang Aji gitu kan tentang IoT, terus bikin sesuatu ya kan di pas KP-nya, terus masih relatable sama elektro, itu bisa tuh dijadiin skripsi dilanjutin. Cuma kan misalnya kayak gua pas KP data analis, terus skripsinya elektro, itu kan kayak tidak relatable gitu kan, nggak bisa dihubungi. Jadi ya udah, KP ya KP, skripsi beda-beda gitu. Tapi tetap harus berupa kayak paper gitu, Bang, pakai judul gitu. Kita kan kampus paper banget, menjunjung tinggi paper. Kalau Bang Aji gimana, Bang? Ini rintangannya seperti ini. Oke, kalau gue sih lebih ngerasa ego. Nah, di sini karena memang dunia kerja, yang bahasa Jawa ya ini. Ya kalau karena dunia kerja ya kan, gitu tuh harus bisa tahan ego, tahu kondisi sama tahu situasi. Jadi setiap mau project kita disuruh diskusi gimana project apa yang mau kita bawa dari satu alat ini ya kan. Contohnya itu LoRaWAN. Ya mungkin ada yang tahu ada yang enggak. LoRaWAN itu secara singkat ya, itu ada perangkat microcontroller, bukan microcontroller, alat penghubung jarak jauh lah gitu. Mungkin bisa lebih cari ya. Nah, jadi di alat itu bisa kita gunakan apa aja. Jadi pas diskusi itu harus kayak ngasih ide, ngasih ini. Nah, kita tuh kayak agak ngotot lah. Yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus. Nah kita harus gimana caranya pakai itu, kita harus ada trik-trik, harus belajar. Ada, jadi harus bisa pintar. Nah, itulah kesulitannya. Harus bisa adaptasi dengan baik, harus punya trik masing-masing, punya trik tersendiri di ada sesuatu di situasi manapun. Terus juga harus bisa tahu batasan dimana kita harus maju dan harus tahu waktunya kita gitu. Nah, kendalanya di situ. Nah, yang kedua itu pas online. Nah, karena di tim magang gue itu yang cuma orang luar itu gue, yang maksudnya di luar dari kota gue sendiri. Jadi pas mereka kumpul, gue nggak bisa kumpul. Jadi kayak bisa merhatiin mereka dari layar aja gitu. Nah, itu yang kendala.
sebenarnya itu seru banget kalau misalnya udah ketemu. Terus ya itu ya dari diri sendiri sih, bisa nggak adaptasi di lingkungan baru, apalagi kan langsung pindah ke Jogja, bahasa biasa ya kan kayak gitu. Mungkin gua lu di sana ya kan. Di sana tuh malah pakai aku, kamu, aku, kalian, aku, kau gitu. Kalau di Jakarta kan aku, kau atau aku, kamu kan kayak orang pasangan. Ya seperti itu deh. Siap. Nah, dari Kak Dila atau teman-teman lain ada pertanyaan nggak nih buat Bang Pawas sama Bang Aji? Oke, kalau nggak ada, segitu dulu aja kali ya Bang Pawas, Bang Aji, buat cerita-ceritanya. Makasih banget. Kita kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh kali ya Bang, nanya-nanya Japri atau langsung ke kampus. Ya boleh. Tapi gue mewakilkan teman-teman yang lain. Kalau kami ini memang lagi di semester 8, bukan kami sok sibuk atau apa, tapi kami mungkin punya tekanan masing-masing di kerjaan kami sendiri. Jadi misalnya ada yang terlambat bales atau responnya nggak sesuai yang kalian minta atau kalian harapin, kami gitu. Dan semoga kita sama-sama semangat, saling doa, dan selesai. Udah, makasih. Ya Bang, makasih Bang buat klarifikasinya. Nah, teman-teman, itu dia pengalaman dari Bang Pawas dan Bang Aji terkait pengalaman mereka di magang kampus Merdeka. Terima kasih Bang Aji, Bang Pawas, sukses terus, sehat terus, semangat sampai ST. Thank you, semangat juga kalian. Oke. Nah, selanjutnya gue oper lagi ke Kadila. Silakan Kadila. Baik, terima kasih Kak Kirana. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang udah nyempetin hadir di podcast kita kali ini untuk bercerita bagaimana pengalamannya dan memberikan tips and trik kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para panitia podcast serta teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Kita berikan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa aktif Teknik Elektro UAI yang telah memberikan prestasi dan mengharumkan nama Teknik Elektro UAI. Salam hangat dari kita semua, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri podcast kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku dan temanku Kirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.